Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak sakit, apalagi kena COVID. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai sifat kualitatif larutan. Apa itu sifat kualitatif larutan dan bagaimana perhitungannya, apa manfaatnya, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi saya mohon Anda perhatikan dan baik apa-apa yang akan disampaikan oleh saya pada pertemuan pertama kali ini. Pada musim dingin, negara-negara yang mempunyai 4 musim akan mengalami banyak masalah. Misalnya turunnya salju yang menutup jalan sehingga membahayakan pengguna jalan karena licin serta suhu yang sangat rendah sehingga menyebabkan air radiator mobil membeku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ilmu kimia mempunyai peran yang sangat besar. Untuk mencairkan salju, garam dapur dapat ditaburkan di jalan raya. Sedangkan untuk mencegah air radiator membeku, maka ke dalam tangki radiator perlu ditambahkan etilen glikol. Cara mengatasi permasalahan tersebut didasarkan pada pengetahuan tentang sifat larutan, yaitu sifat kualitatif larutan. Jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut, sifat fisis misalnya titik didih, titik lebur, dan tekanan uap akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut diakibatkan karena adanya zat terlarut. Nah, apabila zat larutnya berbeda tetapi jumlahnya sama, maka otomatis sifat kualitatifnya juga akan sama. Tetapi apabila jumlahnya tidak sama, maka sifat kualitatifnya juga akan berbeda. Jadi sifat kualitatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa sifat kualitatif adalah sifat larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Satuan-satuan yang digunakan dalam perhitungan sifat kualitatif larutan diantaranya adalah molaritas, molalitas, fraksi mol. Apa itu molaritas? Molaritas adalah satuan yang menyatakan banyaknya zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Saya ulangi, molaritas adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan dengan rumus M sama dengan mol dibagi volume. Sedangkan molalitas adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut, sehingga rumusnya adalah M sama dengan mol dibagi gram pelarut. Sedangkan fraksi mol adalah menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Misalkan di dalam suatu larutan terdapat 2 campuran, yaitu dan air, maka bisa dinyatakan bahwa fraksi mol gula adalah mol gula dibagi dengan jumlah mol gula dan jumlah molnya air. Dan begitu juga sebaliknya, fraksi mol air sama dengan di jumlah mol gula ditambah jumlah mol air, itulah fraksi mol. Sifat-sifat kualitatif larutan yang akan kita pelajari diantaranya adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, karena larutan itu ada 2, yaitu elektrolit dan non-elektrolit, maka dua-duanya juga akan kita bahas. Karena kedua larutan memiliki sifat yang berbeda, di mana non-elektrolit tidak bisa menghasilkan listrik dan elektrolit bisa menghasilkan listrik, sehingga nanti di sana ada perbedaan dalam sifatnya. Rumusnya juga nanti akan berbeda, sehingga hasilnya juga akan berbeda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian pengantar tentang sifat kualitatif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.